Nikita Mirzani mengungkapkan kebahagiaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam podcast di YouTube Komik 8 Revolution, ia melontarkan sindiran terhadap Polda Metro Jaya terkait kecepatan proses hukum yang dijalaninya. Nikita Mirzani mengaku happy dengan statusnya sebagai tersangka. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan penjahat dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal yang serius, hanya pernah terlibat dalam pertengkaran fisik. Nikita Mirzani tidak segan untuk menyindir pihak kepolisian yang dinilai sangat cepat dalam memproses kasusnya. Ia mencatat bahwa kasusnya hanya memakan waktu kurang dari 2 minggu untuk ditetapkan sebagai tersangka, berbeda dengan kasus lain yang memerlukan waktu lebih lama. Nikita Mirzani membandingkan proses hukum yang dialaminya dengan kasus Fadel Bajideh. Ia menunjukkan ketidakpuasan terhadap perbedaan waktu proses hukum yang dialaminya. Meskipun merasa bahagia, Nikita Mirzani tetap memilih untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Nikita Mirzani menekankan pentingnya mengikuti proses hukum, meskipun ia merasa ada ketidakadilan dalam kecepatan penanganan kasusnya dibandingkan dengan kasus lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dia yang menelpon, dia sendiri yang merekam. Di sini kita tidak bisa menyalahkan Pak Polisi karena Pak Polisi sudah bekerja sangat baik atas kasus yang terjadi kepada Nikita Mirzani. Tapi kami meminta kepada Pak Polisi untuk menggali lagi lebih dalam dari mana asal mula terjadi pemerasan tersebut. Karena di sini Dr. Reza Gladys lah yang memaksa Nikita Mirzani untuk bertemu. Bahkan dia sampai menghubungi rekan-rekan Nikita Mirzani agar dia bisa dipertemukan dengan Nikita Mirzani. Bahkan di sini Dr. Reza Gladys menawarkan sejumlah uang dan ia bertanya berapa saja yang kamu mau, berapa, sebutkan saja nominalnya. Bukankah itu suatu penawaran? Kalau misalkan itu pemerasan, tentu saja dari pihak Nikita Mirzani yang meminta serta memberikan nominal. Ya nggak? Maka sudah jelas bahwa di sini itu terjadi kejanggalan. Maka dari itu polisi harus mengusut lagi lebih dalam dari mana asal muasal dan kenapa bisa terjadi kasus pemerasan ini. Karena kalau menurut saya ini adalah suatu jebakan. Dan lihat ke depannya kalau misalkan Dr. Reza Gladys ini secara tidak langsung telah membangun jebakannya untuk diri dia sendiri. Ini dunia skincare kayak huru-haranya sangat panjang ya, sampai-sampai Nikita Mirzani akhirnya ditetapkan sebagai tersangka menyusul Fadel Bajideh. Agak shock dan agak lucu juga gitu. Katanya si Dr. Reza ini merasa diperas gitu, bahkan udah transfer sebesar 2M sama si NM sama si IM. Ceritanya kan doi transfer agar supaya tidak direview skincare-nya. Cuman kalau dipikir-pikir ya, kalau misalkan kayak gitu berarti beneran skincare-nya berbahaya dong. Itu satu ya, ini mah pemikiran gue sebagai orang awam ya, karena gue bener-bener nggak tahu nih apa kebenarannya seperti apa, kita belum tahu gitu kan. Maksudnya logikanya kalau misalkan si Dr. Reza takut gitu ya, dia nggak perlu transfer 2M dong ke Nikita gitu. Tapi kalau misalkan si Nikita ini sempat ada bilang ya sini kirimin gua duit dulu gitu biar nama lo aman gitu, ya dia juga niat jelek juga dong awalnya ya kan. Kalau meres gitu juga ya salah juga gitu ya kan. Gue bingung. Makanya gue masih bingung nih, nggak tahu yang bener yang mana, Nikita atau si Dr. Reza. Cuman ya biarkan polisi yang membuktikan gitu kan. Tapi polisi juga bisa dibayar ya. Aduh, bingung juga gue. Nikmir jadi tersangka. Aneh loh, ini aneh, bener-bener aneh deh gue bilang ya. Gue sih menghargai pihak kepolisian nih ya, menetapkan Nyai sebagai tersangka, artinya sudah ada dua alat bukti. Tapi apakah pihak kepolisian tuh memperhatikan nggak niat di dalamnya? Karena niat itu adalah unsur paling penting yang menetapkan suatu perbuatan itu menjadi kategori pidana. Karena gini yang gue pikir, biasanya orang yang memeras itu akan damai dengan orang yang diperasnya, karena orang yang diperasnya itu bakal jadi sumber duit dan dia nggak mau sampai kejahatannya terbongkar. Tapi kenyataannya setelah si Reza kirim duit, itu si Nikmir terus-terusan nyerang si Reza. Ini menjadi awal dasar gua kayaknya Nikmir nggak mungkin meres orang. Terus yang kedua, ya mungkin awalnya si Nikmir itu mau spill ya produknya si Reza, bahwa produksi Reza ini mengandung bahan berbahaya.
ketahuan lah sama si Reza nih. Ya, Reza terus mepet ke Nikmir nggak nyaman. Emang dasarnya Nikmir mungkin suka coba-coba, suka bercanda juga, suka apa juga. Akhirnya si Nikmir mungkin dalam bercandaan ngomong, "Sok kalau nggak mau di-spill barangnya, bayar dong ke gua." Bener nggak? Ya kan? Nah, ternyata bayar nih. Nah, terus Nikmir ternyata masih tetap menyerang si Reza nih. Gue pikir kayak gitu. Itu artinya ya si Nikmir ini memang nggak ada niat, dia hanya coba-coba aja loh ke si Reza tuh. Ya, bodohnya si Reza juga kenapa mau transfer ke si Nikmir? Bener nggak? Ya, Nikmir mungkin nggak nyaman waktu itu datangin sama si Reza terus, makanya dia bilang seperti itu, coba-coba dengan maksud si Reza nggak mau bayar ke si Nikmir, terus Reza mundur dan Nikmir bisa spill produknya si Reza yang berbahaya itu dengan leluasa. Tapi ternyata bayar, akhirnya si Nikmir kan terus buka juga gitu akhirnya. Kenapa? Memang dari awal tuh kelihatannya tidak ada unsur pemerasannya. Itu menurut pandangan gua. Lalu selanjutnya lagi ya, si Reza pun kalau seandainya Nikmir ini memeras si Reza, gua pikir ya itu wajar. Nanti nggak? Hitung-hitung si Reza ini mengganti kerugian dari konsumen yang setelah dirugikannya. Karena konsumen yang dirugikannya itu yang membeli produknya si Reza ini sebenarnya kerugiannya kalau dihitung seluruh konsumen mungkin lebih dari 4 miliar gue bilang. Jadi guys, kalau Nikmir sampai masuk penjara ya, kalian para konsumen yang pernah beli produk si Reza dan orang si Reza, kalian pun bersatu, tau nggak? Bersatu masukin si Reza juga pakai baju oranye nantinya. Kenapa? Nikmir orang yang sudah mau membantu kita semua spill produk yang berbahaya malah masuk. Si Reza yang menjual produk berbahayanya malah enak-enak di luarnya. Kayaknya nggak bagus kayak gitu caranya. Netizen, tolong berlaku adil untuk Nikmir. Gua bukan membela Nikmir, tapi gua di sini ngelihat mana yang benar. Segala sesuatu yang gua komentarin itu, kalau gua pandang ada yang aneh, ada yang perlu dikomentari. Kalau semua baik-baik aja dan nggak ada yang salah dan sesuai aturan semuanya sih, mungkin gue juga nggak mau komentar. Gue sendiri bukan orang benar, gue kasih tahu ya. Tapi gue mencoba lihat yang benar gitu, ngerti nggak? Ya, jadi netizen, tolong tetap support si Niki. Tolong ambil keadilan bagi si Reza juga, gue pikir. Dan pihak kepolisian pun nih ya, untuk kepolisian pun, tolong jangan hanya Nikmir aja yang keseret, tapi polisi juga lihat niatnya. Berarti si Reza juga emang sudah niat gak bener dari awalnya tuh, apalagi sudah terbukti menjual produk yang berbahaya. Ingat polisi ya, tolong berikan keadilan kepada netizen supaya jangan orang-orang yang ingin memberitahukan, menginformasikan produk yang berbahaya itu malah dibungkam, malah orang-orang mafia skincare seperti si Reza ini dibiarkan berkeliaran. Seperti itu caranya Indonesia bisa hancur loh gara-gara hal ini. Ya. Di balik yang katanya Nikita Mirzani itu jahat, memeras, apa dan segala macem, tunggu dulu ya. Menurut gue secara pribadi, gue sebagai rakyat Indonesia, gue sebagai customer dan gue sebagai orang yang biasa-biasa aja nggak tahu apa-apa, gue pribadi gue sangat diuntungkan dan gue sangat merasa dilindungi. Karena kenapa? Sebelum BPOM berbicara, mereka duluan lah, seperti Nikita Mirzani, seperti Doktif ya, yang sudah banyak menyelamatkan orang-orang seperti saya gitu ya. Saya yang awam, masyarakat biasa, saya customer gitu, saya bukan pembisnis, bukan apapun, jadi nggak ada daya saing, dan saya sangat merasa diuntungkan, sangat merasa dilindungi, dan sangat merasa terbantu gitu loh. Ya kalau kita nunggu BPOM kan lama ya gitu. Kalau BPOM memang udah bertindak, harusnya orang-orang seperti Doktif itu nggak ada. Orang-orang seperti reviewers kayak Dr. Oki dan lain-lain itu harusnya nggak ada kalau memang BPOM itu sudah bertindak cepat gitu. Beritanya juga katanya Nikita Mirzani itu bakalan jadi tersangka dan udah jadi tersangka ya. Sudah jadi tersangka, belum pelaku, baru tersangka. Itu pun masih prosesnya panjang pengadilan gitu loh. Nah, di sini nih gue cuma mau bilang, yang namanya meres itu orangnya nih, kita yang meres nih ya, kita yang nerima duitnya itu datang minta duit sama si A gitu. Tapi kan ini beda, si A-nya, si ownernya datang ke sini Nikita Mirzani menawarkan sejumlah uang. Siapa yang nggak mau? Gue juga mau kok. Ya apapun lah bisnis kalian berdua ya kan, cuap-cuap ya itu biasa lah menurut gue. Tapi lu jangan maling teriak maling. Lo kan pelaku, lo kan yang nipu masyarakat. Yang bikin lo kaya tuh siapa? Masyarakat. Karena apa? Karena lo jual produknya mahal-mahal. Udah gitu juga isinya gak jelas
ya kan? Gue tahu kenapa lo datengin Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani itu udah berhasil menurunkan pendapatan orang. Bayangin si SS itu dari 50M ya, sekarang jadi endok. Itu cuma gara-gara cuap-cuapnya Nikita Mirzani. Tapi emang yang dicuap tuh bener, emang bener. Terus gimana dong kalau bener? Dan gue aja dan banyak masyarakat itu merasa sangat terbantu gitu loh. Kita kan orang-orang yang, maaf ya, ekonomi itu mendang-mending lah. Lo bayangin, lo dikasih iming-iming nih, oh ini bagus, ini lo secara awam lo seneng dong, lo juga pengen mukanya kayak dia. Apalagi dia kan titelnya dokter tuh kan, kita makin percaya kan, dia bawa titel kan, ini saya dokter, saya lebih tahu gitu. Udah gitu, ya udah kita tuh kan juga pengen cantik gitu kan ya, wajar lah gitu. Dengan uang segini, wah ternyata bisa, ya udah kita beli gitu. Nggak taunya produknya kayak gitu. Ya itu namanya yang penjahat tuh sebenarnya kalian, ya kan? Apapun ya, gue akan tetap menyuarakan, gue akan tetap berpihak ke Nikita Mirzani dan ke Doktif. Karena apa? Gue secara pribadi itu sangat menguntungkan gue dan gue merasa sangat dilindungi. Entah kalau misalkan mereka punya kepentingan pribadi masing-masing, it's okay lah. Tapi gue merasa sangat terbantu sebagai masyarakat, gitu aja.